Salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudara dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam program digital yang dipersembahkan oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Pulau Madura, Jawa Timur. Program ini yang biasa diselenggarakan atau yang biasa dipublish pada setiap hari Selasa mengalami keterlambatan karena materi yang dikumpulkan cukup banyak. Namun tetap materi cukup banyak itu dipersingkat agar dalam waktu yang singkat ini kiranya dapat kita melengkapi pengetahuan kita tentang kitab suci. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victor Sihasale, marilah kita masuk dalam sesi di tanggal 11 November 2021 telah singkat Alkitab ini. Kita saat ini secara singkat akan melihat kronologi penulisan Alkitab. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Tradisi keagamaan Israel tidak diawali dengan tradisi tulisan, melainkan tradisi lisan. Jadi dari mulut ke mulut. Itu nampak dan direkam oleh nas-nas Alkitab di Perjanjian Lama seperti di Amsal 1 ayat 8 dan di Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Tradisi ini sudah muncul sejak Israel belum menjadi suatu bangsa. Tulisan-tulisan tentang Israel dan keagamannya memang sudah ada, memang mulai ada. Dan itu terjadi pada zaman Daud memimpin Israel sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, tahun 1000-an. Namun, tulisan-tulisan tersebut belumlah dinilai untuk diangkat menjadi kitab suci atau tulisan suci dalam keagamaan Israel. Dan setelah Israel terpecah dua pada abad ke-9 sebelum Masehi, terdapat juga di mana Israel terpecah dua menjadi Israel Utara dan Yehuda. Terdapat juga tulisan-tulisan Israel, sejarah Israel dan keagamannya di daerah Israel Utara. Selain tulisan-tulisan tentang sejarah Israel, juga ada tulisan-tulisan tentang nubuatan para nabi yang memang dibuat oleh para murid dari nabi-nabi tersebut. Yang mana tulisan-tulisan itu atau tradisi menuliskan nubuatan itu telah dilakukan sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Mulai dari Nabi Amos, Hosea, Yesaya, Mika, Yeremia, Zefanya, Nahum, Habakuk, Hobajah, hingga Yoel. Kepentingan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut menjadi tulisan suci atau kitab suci mulai terjadi sejak reformasi keagamaan Raja Yosia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Hal itu muncul sebagai akibat dari ditemukannya kitab Taurat di Bait Allah yang diprediksikan ditulis pada zaman Raja Hizkia di abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Taurat yang ditemukan tersebut diyakini sebagai bentuk awal dari kitab Ulangan yang sekarang terdapat dalam Alkitab kita di Ulangan pasal 5 sampai pasal 26. Dan pada masa reformasi Raja Yosia tersebut, mulailah terjadi proses pengumpulan, penulisan ulang, penyuntingan dan penyalinan tradisi-tradisi lisan dan karya-karya tulis yang sudah ada tentang sejarah Israel dan keagamaannya, termasuk karya-karya tulis yang dimiliki oleh para nabi. Dan semua kegiatan itu terpusat di istana dan di Bait Allah. Setelah kepemimpinan Yosia, tradisi ini nampaknya berhenti, meski di kalangan para nabi tetap berlangsung. Dan tradisi ini mulai muncul setelah Yehuda takluk dan sebagian penduduknya diangkut atau dibuang ke Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi tradisi ini, tradisi untuk mengumpulkan tulisan-tulisan, menyalin ulang, menyunting,
itu mulai berlangsung lagi di tanah pembuangan yang dilakukan oleh penduduk Israel yang diangkut dan dibuang ke Babilonia di abad ke-6 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, setelah ketika Israel, orang Yehuda mulai kembali dari pembuangan, Imam Ezra, imam ya, bukan iman. Imam Ezra diketahui membawa kitab Taurat Musa yang nampaknya sudah selesai atau rampung dikerjakan selama oleh mereka yang ada di pembuangan. Dan itu dapat kita lihat di Nas Nehemia pasal 8 ayat 2. Nah, kembalinya Ezra ke tanah Yehuda itu terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Artinya sekitar tahun 400-an. Tidak hanya kitab Taurat, terdapat juga kumpulan tulisan sejarah Israel seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja yang dikembangkan dari tulisan-tulisan yang sudah ada dan dibuat sejak reformasi keagamaan Raja Yosia. Termasuk di dalamnya juga adalah kitab para nabi. Dalam kurun waktu 2 abad setelah Ezra kembali dan membangun bait Allah yang kedua, yaitu di abad ke-5 sebelum Masehi, nah, setelah sejak itu terbit kitab-kitab lain yang dikerjakan oleh para imam. Di antaranya ada kitab Rut, 1-2 Tawari, Kidung Agung, ada Trito Yesaya, Trito ya. Jadi saudara-saudara, kitab Yesaya itu ada 3 bagian yang sebenarnya memiliki sumber yang berbeda, namun disatukan. Jadi ada Proto, Deutro, dan Trito. Nah, Trito Yesaya, ada juga Yoel, Yunus, Hagai, Zakaria, Ezra, Nehemia, dan Maleaki. Kitab yang terakhir rampung adalah Daniel di abad kedua sebelum Masehi, tepatnya pada tahun 164 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian terbentang waktu 900 tahun mulai dari abad ke-11 sebelum Masehi sampai abad kedua sebelum Masehi. Sejarah penulisan kitab-kitab yang sekarang kita dapati di Alkitab kita di Perjanjian Lama. Rata-rata kitab-kitab tersebut tidak ditulis dari satu sumber. Misalnya 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu ditulis dari 4 sumber yang berbeda dan dipadukan. Atau seperti yang saya katakan tadi tentang kitab Yesaya, yang ditulis dari 3 sumber yang dipadukan. Masing-masing sumber dari penulisan kitab itu berasal dari masa atau zaman yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula. Akan tetapi semua itu disatukan oleh para imam atau pemuka agama Israel dengan satu maksud dan tujuan, yaitu meletakkan identitas Israel sebagai umat perjanjian Allah. Keputusan terakhir dari para imam Yahudi tentang kitab-kitab yang diakui sebagai kitab suci Yahudi itu terjadi di Konsili Yamnia pada tahun 90 Masehi. Artinya 254 tahun setelah penulisan kitab terakhir Daniel rampung. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk dalam kronologi penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Untuk kitab-kitab Perjanjian Baru, penulisannya dimulai oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Mulai dari surat pertama yang ditulis, yaitu surat 1 Tesalonika pada tahun 49 atau 50 Masehi, sampai suratnya yang terakhir kepada jemaat Filipi atau juga kepada Filemon yang ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Selain itu ada juga surat-surat yang ditulis oleh para murid Paulus dan mengatasnamakannya sebagai surat Paulus. Surat-surat itu disebut sebagai pseudo Paulus. Di antaranya adalah surat Kolose, surat Efesus, surat 1-2 Timotius, dan surat Titus. Surat-surat ini muncul setelah Rasul Paulus dihukum mati oleh Kaisar Nero pada tahun 65 Masehi, yaitu sekitar tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Dengan tidak adanya para rasul Tuhan Yesus, maka dimulailah penulisan Injil. Injil pertama yang ditulis adalah Markus pada tahun 70 Masehi,
Setelah itu Injil Matius pada tahun 75 Masehi, lalu Injil Lukas pada tahun 80 Masehi, dan yang terakhir Injil Yohanes sekitar tahun 100 Masehi. Setelah menulis Injil, Lukas menulis Kisah Para Rasul yang rampung sekitar tahun 85 Masehi. Surat Yakobus dan surat Ibrani ditulis sekitar tahun 90 Masehi, sementara itu surat Wahyu ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Surat Yudas ditulis sekitar tahun 100 Masehi, lalu surat-surat Yohanes dan surat-surat Petrus yang ditulis sekitar tahun 110 sampai 125 Masehi. Injil dan surat-surat ini dikumpulkan oleh gereja dan diakui sebagai kitab suci pada tahun 419 Masehi. Saat Paus Innocentius I mengirimkan daftarnya ke gereja-gereja di Perancis dan semua sepakat untuk menerimanya. Dengan demikian, rentang penulisan kitab-kitab di Perjanjian Baru adalah 75 tahun dan diakui seluruhnya sebagai kitab suci oleh jemaat-jemaat setelah hampir 300 tahun kemudian. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, proses penulisan kitab suci, yang Alkitab yang selama ini menjadi pegangan kita, pedoman kita, itu berlangsung lebih daripada 1000 tahun. Ya, itu berlangsung lebih daripada 1000 tahun. Nah, dalam 1000 tahun itu, ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diakuinya pun ditulisnya lebih dari 1000 tahun dan diakuinya itu bisa dikatakan 300 tahun kemudian baru kemudian diakui sebagai kitab suci tulisan-tulisan tersebut. Artinya sekitar 1300 tahun proses penulisan Alkitab kita, tulisan-tulisan tersebut, dan diakui sebagai kitab suci bagi kita. Nah, demikianlah kronologi singkat daripada penulisan Alkitab kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa dalam sesi berikutnya dalam telaah singkat Alkitab, dan semuanya ini kiranya dapat melengkapi pengetahuan kita tentang kitab suci yang senantiasa oleh pertolongan Roh Kudus kita renungkan siang dan malam, dan menjadi pedoman dalam kita melakukan hidup yang dengan penuh kerelaan setia pada kehendak Allah. Salam sehat kepada saudara-saudara semua dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.